Bek kiri Sergio Reguilon kembali ke klub pemiliknya setelah Manchester United memicu klausul pemutusan perjanjian pinjamannya. United mengontrak bek kiri tersebut sebagai pelapis Luke Shaw yang harus absen beberapa minggu karena cedera paha. Shaw sudah kembali bugar dan Malacia juga hampir pulih ditambah dengan lebih sedikit pertandingan yang akan datang selama paruh kedua musim ini karena tersingkirnya klub dari Liga Champions dan Piala Carabao. Berarti pemain Spanyol itu akan memiliki kesempatan terbatas untuk tampil di lapangan. Dia mencatatkan total 12 penampilan untuk Manchester United sebelum disepakati keputusan untuk membiarkannya kembali ke London Utara. Namun menurut pakar transfer Fabrizio Romano, sang pemain tidak berniat untuk bertahan di klub pada bulan Januari dan akan pindah untuk mencari waktu bermain reguler. Opsi pinjaman sedang dipertimbangkan, ada minat dari klub-klub Liga Premier setelah Borussia Dortmund menambahkannya ke daftar mereka pada bulan Desember. Manchester United sedang menjalani perombakan di belakang layar, menjelang apa yang mungkin menjadi rekomendasi terkenal dari Ralf Rangnick. Dengan kehadiran Sir Dave Brailsford di pertandingan Manchester United baru-baru ini, Ineos membuat langkah terbaru mereka kemarin, ketika Sir Jim Ratcliffe dan Jean-Claude Blanc terlihat di Old Trafford untuk mengadakan pertemuan penting. Perkembangan di sisi permainan akan segera terjadi, mungkin ada beberapa perubahan di jendela transfer Januari, menjelang kesepakatan yang lebih besar di musim panas. Melalui lensa inilah Ineos melihat jangka panjang dan tidak perlu panik membeli. Tapi ada rencana yang sedang dibuat. Meskipun kepindahan jangka pendek dapat dilakukan untuk seorang striker bulan ini, untuk jangka panjang, klub sedang mencari bek tengah. Pilihan-pilihan yang lebih muda dan berjangka lebih panjang sedang dikaitkan. Dan satu nama menonjol, Jean-Clair Todibo, yang menjadi target transfer musim panas lalu. Beberapa nama lain juga dikaitkan, termasuk bintang Atalanta berusia 20 tahun Giorgio Scalvini. Manchester United memiliki keuntungan untuk merekrut Jean-Clair Todibo karena ia bermain untuk Nice, yang dimiliki oleh Ineos, investor baru di Old Trafford. Fabrizio Romano melaporkan bahwa pendekatan Tottenham baru-baru ini untuk Todibo telah gagal, dan bahwa ada orang-orang di Ineos yang percaya masa depan Todibo harusnya berada di Manchester United. Nice memang harus berhati-hati dengan penjualan pertengahan musim. Mereka menempati peringkat kedua di Ligue 1 dan menjual pemain terbaiknya ke Manchester United saat ini akan dianggap mencurigakan oleh supporter. Romano menambahkan bahwa kesepakatan ini lebih mungkin terjadi pada musim panas dibandingkan saat ini karena alasan tersebut. Jika dia adalah tambahan yang sempurna, maka dia layak untuk ditunggu saat beberapa bek tengah senior United akan pindah. Manchester United tertarik untuk merekrut penyerang Crystal Palace, Michael Olise, pada jendela transfer musim panas mendatang, menurut Evening Standard. Kepindahan Olise pada bulan Januari ini telah dikesampingkan, dan Ineos tidak memiliki rencana untuk merekrut pemain besar bulan ini, karena proses meratifikasi 25% akuisisi United oleh Liga Premier sedang berlangsung. Namun, rencana transfer untuk musim panas sedang berjalan, dengan bintang Palace itu menjadi target utama. Olise hampir meninggalkan klub Selhurst Park musim panas lalu, tetapi sejak itu menandatangani perpanjangan kontrak 4 tahun pada bulan Agustus. Kesepakatan barunya mencakup klausul pelepasan yang mulai berlaku pada musim panas. Dan meskipun nilainya tidak diketahui, klausul pelepasan tersebut diperkirakan jauh lebih besar daripada klausul pelepasan 35 juta pound dalam kontrak sebelumnya. Setan Merah membutuhkan penyerang berkualitas jika mereka ingin menjadi kekuatan yang harus diperhitungkan lagi. Antony, Facundo Pellistri, serta Amad Diallo agaknya akan dilepas permanen atau dipinjamkan.
seorang penyerang dalam radar Manchester United mungkin tersedia pada bulan Januari. Donyell Malen bisa meninggalkan Borussia Dortmund musim dingin ini, menurut Fabrizio Romano. Striker Belanda ini telah menarik minat dari Manchester United pada jendela transfer ini. Pemain berusia 24 tahun itu mencetak 5 gol dalam 15 penampilan Bundesliga musim ini. Malen baru-baru ini memutuskan untuk menandatangani kontrak dengan SCG sebagai agensi baru. Jika Jadon Sancho bergabung dengan BVB, keluarnya Malen kemungkinan besar akan menunggu proposal. Pembicaraan, seperti diberitakan kemarin, sedang dalam tahap akhir. Kesepakatan sudah dekat. Kemungkinan Sancho akan bermain untuk BVB di laga friendly di Spanyol pada pekan ini. Namun, jika United mendatangkan mantan bintang PSV Eindhoven itu hampir pasti dengan status pinjaman. Malen menjadi klien SCG juga akan membantu, dengan Sofyan Amrabat dan Rasmus Højlund bergabung dengan agensi tersebut, yang juga memiliki Erik ten Hag sebagai klien, sebelum pindah ke Old Trafford pada musim panas. Malen diambil alih oleh SCG pada bulan November, mungkin menjelang jendela Januari. Manchester United telah menghubungi perwakilan gelandang milik Atalanta, Ederson. MU mempertimbangkan kepindahan gelandang Atalanta pada bulan Januari dengan opsi pinjaman. Ederson telah mengukir namanya di Serie A, awalnya bersama Salernitana tetapi sekarang bersama Atalanta. Pengakuan atas kemampuan pemain berusia 24 tahun ini semakin meningkat dan ada kaitannya dengan kepindahan ke Liga Premier. MU telah menghubungi rombongan Ederson untuk membicarakan masalah pribadi. Perkembangan lebih lanjut bisa menyusul dalam beberapa hari mendatang. Pemain berusia 24 tahun itu telah bermain di semua pertandingan Serie A Atalanta sejauh musim ini, mencetak 4 gol dari 18 penampilan. Opsi lini tengah Man United saat ini termasuk Casemiro, Scott McTominay, Christian Eriksen, Kobbie Mainoo dan Sofyan Amrabat. Juga ada Bruno Fernandes, Mason Mount dan Hannibal Mejbri yang sedikit lebih berpikiran menyerang. Amrabat belum memenuhi ekspektasi sejak bergabung dari Fiorentina dengan status pinjaman, begitu pula Mount setelah pindah permanen dari Chelsea.